Mendapatkanmu adalah perjuanganku. Terus melangkah tanpa merasa lelah. Memberi senyum di saat lelah. Tapi kau adalah tujuanku. Tempat di mana aku mewujudkan semua impian. Bahkan terikmu pun tak akan pernah menyurutkanku. Langkah tetap kupacu dengan semangat yang telah kau bakar untukku. Dahaga pun hadir menghambat tujuan. Namun fokusku adalah puncakmu, Rinjani. Sungguh Indonesia itu indah. Ciptaan luar biasa yang udah Tuhan berikan buat kita. Tapi di tempat ini belum apa-apa. Masih ada puncak yang lebih indah yang sudah Tuhan siapkan untuk hadiah buat kita. Kalau kita bisa melalui perjalanan panjang ini, segala lelah, keringat, semuanya akan Tuhan ganti dengan keindahan yang sudah Dia siapkan untuk kita. Sungguh luar biasa ciptaan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan untuk bisa kita nikmatin dan bisa kita miliki, sehingga cerita dalam setiap perjalanan kita itu akan selalu indah. Saksikan petualang jelita di puncak Rinjani. Oke, good morning. Wow, kita udah disiapin sarapan sama kopi. Luar biasa. Sarapan sambil menikmati pemandangan gunung yang wow, memukau banget. Keren. Selamat pagi guys. Kita baru bangun setelah seharian kita melakukan perjalanan. Cukup melelahkan juga karena dari bandara ke tempat ini, ke Desa Sembalun, itu estimasinya 2,5 jam, mungkin lebih karena kita banyak mampir-mampir. Kita membeli beberapa keperluan kita untuk melakukan pendakian pada pagi ini. Di sini udaranya segar banget, tidur kami nyenyak banget, dan kami mendapatkan suasana di pagi ini dengan pesona keindahannya yang luar biasa. Pemandangan di depan itu kita bisa langsung menikmati gunung, hanya belum tahu itu gunung apa, tapi memang luar biasa keren. Terus di depan sini ada tanaman stroberi. Ya, tanaman stroberi, hanya belum matang ya stroberinya ya. Ada buahnya tapi belum matang. Wow, keren banget deh. Di sini udaranya dingin. Ini di suhu 14 derajat. Di jam 6.32. Ya, 14 derajat di jam 6.32 menit. Saatnya mandi, setelah itu menikmati kopi di hadapan Gunung Rinjani. Wow. Keren. Jadi dari sini nanti kita dijemput sama guide-nya menuju pos registrasi. Di situ kita akan melakukan registrasi. Nah, ikutin lagi perjalanan kita selanjutnya. Oke. Kami mau sarapan dulu. Setelah sarapan dan minum kopi, guide pun akhirnya tiba. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, kita kumpul melakukan briefing oleh guide dari Delangkah Travel. Kita tim hanya berempat aja, yaitu 2 wanita dan 2 pria. Yang pertama saya sendiri, kemudian ada Desi, Jo, juga Poniman. Nah, untuk guide yaitu Pak Marta didampingi 3 porter yang membawa keperluan kita nantinya. Oke, kita berangkat guys.
pengantar kita, Pak Marta. Akan mengantar sampai Rinjani. Dan ini adalah Besti. Sehat Besti? Oke, sehat. Oke. Dan kamu Besti? Sri Kandi? Sehat. Say hello, say. Oke. Tuh, Bapak sehat toh? Harus ya Pak ya? Oke, I can do it. Oke, I can do it. Kita mau tes kesehatan dulu ya? Iya. Oke. Sip, kita turun. Melakukan registrasi dulu. Data-data berupa KTP. Jadi untuk registrasi mereka, untuk menentukan jumlah kapasitas nanti di atas. Karena mereka mempunyai kuota maksimal, nggak boleh lebih dari batas yang sudah ditentukan. Setelah cek kesehatan dan dinyatakan layak untuk mendaki, kita pun melakukan registrasi. Nah, setelah itu kita menuju kaki Gunung Rinjani. Namanya kandang sapi. Aneh sih, tapi itulah namanya. Sebelum pendakian, kita memulai perjalanan dengan doa menurut agama ataupun keyakinan masing-masing peserta, agar perjalanan direstui oleh Yang Maha Kuasa, dilindungi, diberi kesehatan, dan tentunya yang paling utama adalah dapat kembali pulang. Langkah Rinjani, Langkah pun dimulai penuh keyakinan mengejar harapan. Dalam perjalanan menuju pos 1, kemudian lanjut ke pos 2. Pemandangan yang didapat sangat berbeda dengan hutan tropis di Kalimantan. Kalau di sini, padang rumput ataupun bunga liar yang membuat pemandangan yang sungguh indah. Dalam perjalanan kita selalu menemui itu. Belum lagi sabana yang kita lalui. Pokoknya keren banget. Berbeda dengan Kalimantan, dalam perjalanan kita hanya menemukan hutan dengan pepohonan yang rapat ataupun lebat. Tak jarang kita menemukan pohon yang besar-besar. Kalaupun bukit yang mirip-mirip sabana, ya paling hamparan ilalang yang tajam yang membuat kaki ataupun tangan gatal jika tersentuh. Kalau udah mau deket pos 2 itu semangatnya luar biasa. Semangat guys. Sumber air. Nah, ini sumber air. Jadi di sana ada sumber air. Ini di pos 2. Oke. Kita masih mau naik lagi. Ayo Besti, semangat Besti. Jom, naik dulu. Ini jalan Maum menuju pos 2. Oke Mas. Oke. Oke, sip. Ya, kalau di sini pendaki itu saling bertegur sapa. Bertemu di jalan, kita harus saling menyapa. Nah, lihat. Itu pos 2. Halo Abang, masak ya? Lagi masak apa? Lagi masak telur. Telur. Daripada masak udang. Ayam. Ini watermelon. Watermelon. Tapi manis tuh. Kita lagi nyuci sayur biar bersih. Iya. Biar bergizi. Iya. Halo. Wah. Masak yang enak ya. Oke guys, kita sekarang sudah berada di pos 2 dengan ketinggian 1538 mdpl. Dan di sini cuacanya udah mulai ketutup dengan kabut. Sebelah sana juga sudah mulai nampak mendung. Tapi harapan kita semoga
perjalanan dari pos 2 ke pos 3 ke pos 4 sampai ke Pelawangan Sembalun kita menemukan cuaca yang cerah, tidak hujan, dan itu adalah harapan. Suhu saat ini berada di 18 derajat Celcius ya. Sekarang jam 11.21. Pos pintu masuk ke pos 2 ini ada 2 alternatif. Pertama bisa ditempuh dengan jalan kaki trekking. Kemudian bisa juga pakai ojek. Karena apa? Untuk menghemat energi, menghemat waktu, kemudian menghemat tenaga itu sudah pasti ya karena beban carrier yang kita pakai. Nah, untuk ojeknya sendiri harganya 200.000. Jadi, kalau Anda mau menghemat tapi dompet Anda tidak hemat, itu adalah pilihan. Oke guys, kita mau rest di pos 2, makan siang, selanjutnya istirahat 1 jam, kemudian kita akan lanjutin trek ke pos 3, 4 dan Pelawangan Sembalun. Semoga tim tetap semangat dan tetap fit ya, karena cuaca di sini juga lumayan sudah dingin. Oke guys, Bang Edi lagi memasak. Masak apa Bang? Lagi goreng tempe Mbak. Oke. Malu saya dibilang abang Mbak, soalnya masih kecil ini. Nggak apa-apa lah. Artinya kan kita bisa saling menghormati. Nah ini ada buncis, kentang, and wortel. Nah abang di sebelah sana kayaknya bagian perbumbuan. Ya. Ya, luar biasa. Yang pastinya pasti enak nih ya. Selamat masak. Nah, ini luar biasa. Kita disuguhkan minuman soda. Sponsor enggak tuh? Anaknya sponsorin dah. Biasanya air mentah guys yang kita minum. Ini dikasih Coca-Cola. Terus yang sultannya juga di sini jeruk. Menurut guide-nya ini makanan pembuka. Kalau ada pembuka tentunya pasti ada penutup. Nah makanan penutupnya itu apa? Dilihat aja lagi nanti ya apa makanan penutupnya. Jadi kalian mungkin nonton, jangan dijeda. Oke? Sip. Ternyata belum selesai. Ini makanan pembuka ya, Pak ya? Ini makanan pembuka Pak. Makanan penutup kita apa Pak? Nanti sayur goreng. Oke. Sayur goreng. Sayur goreng. Jani. Oh, ala Jani. luar biasa. Nah, sini nih. Ini makanan pembuka. Minuman soft drink. Ada apa namanya nih? Salad, jeruk. Kemudian ini nanas. Tetap kopi sih. Dari semua ini tetap kopi pilihan dan tanpa gula. Ini tidak. Nah ini brem khas Lombok. Brem. Menurut guide-nya sih ini panas banget. Dan ini adalah penghangat. Minum penghangatku. Ya. Biasanya di Kalimantan nggak pakai pembuka Pak. Selalu langsung ditutup. Ya ini juga. Kalau mau bawa nanas, itu udah mikir mikulnya. Mau bawa ini mikulnya. Tapi kalau di sini, kayaknya kita bakalan balik lagi deh, Pak. Ya? Kalau balik tentunya pakai apa? Delangka. Delangka. Iya, Ya? iya delangka. Kotak-kotak nanti kita kasih. Oke. 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 Thank you. Banget. Thank you. Thank you. Tempat itu fasilitas enjoy banget. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari tempat duduk, guys. Ada. Ya. Nggak perlu jadi belakang. Kayaknya Indomaret nggak perlu. Terima kasih Pak udah disiapkan makanan buat kami ya Pak. Oh iya, sama-sama. Oh, ini ya yang apa? Tumis Rinjani ya. Tumis Renjani. Ya. Sayur goreng ala Renjani. Ini mungkin agak kurang enak, tapi dia enak ini aja Mbak. Kita tes Pak. Ya. Pokoknya apapun kalau lagi lapar semua enak ya. Makasih ya. Luar biasa. Terima kasih abang-abang. Oke. Makasih Besti. Enak. Baru kali ini loh kami menikmati makanan seenak ini
Terima kasih. Yang mengolah dari bawah kita sendiri, mengolah sampai kita makan sendiri. Kalau ini kita dibawa oleh apa nih, Besti? Sultan. Istirahat makan selesai. Saatnya melanjutkan perjalanan ke pos 3. Ada aja sih cara melepas lelah, menciptakan suasana riang agar perjalanan tetap semangat. Porter kita yang membawa logistik, kemudian cemilan kita lah pokoknya. Di sini mereka tidak pakai carrier, tapi pakai kayak keranjang gitu. Bawa kursi, bawa meja, bawa tenda, semua peralatan camping. Ya, ini perjalanan dari pos 2 ke pos 3. Oke, kalau sabananya di mana, Pak? Oke, berarti ini sabananya. Halo, Mbak. Dari mana? Oh, Cirebon. Sama, Masnya juga? Masuk YouTube ke Bu? Oke, petualang jelita ya, Mas? Di subscribe. Oke, nanti yes, nanti masuk ya. Oke, Rinjani mantap. Sampai puncak, Mbak. Mantap. Oke, lanjut ya. Semangat. Yuk. Wow, dapat pemandangan keren nih. Terdapat celah membagi dua bagian dan ini adalah area aliran lahar saat gunung meletus dahulu kala. Keren banget deh. Nah, yang ini Poniman. Dilanjutkan, ini nih yang namanya Desi. Nah, yang ini nih baru gue. Yang di belakang pengawal gue si Jo. Pos 3 Sembalun, ini jalur Sembalun ya. Untuk ke Pelawangan masih 2,2. Sampai ke topnya itu masih 6 km. Perjuangan kita masih panjang. Setelah pos 3 ini kita akan menuju ke pos 4. Tanjakan dan treknya sudah mulai lumayan ya. Kita di sini bisa melihat edelweiss yang sedang berbunga. Edelweiss ini melambangkan suatu keabadian karena meskipun dia sudah kering, dia tetap berbentuk bunga. Dan ini melambangkan cinta yang abadi. Seorang pendaki sangat berbahagia kalau sudah menemukan edelweiss. Tapi satu, jangan kau petik bunga itu. Biarkan dia tetap tumbuh dan terus berkembang untuk menambah keindahan dari gunung ini. Oke, kita rest dulu ya. Setelah kurang lebih 15 menit kita istirahat, kita pun melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Jalurnya mulai terasa nih. Mendaki terus. Ayo semangat, Bang. Beban berat di pundakmu. Aduh, luar biasa. Guys, perjuangan lumayan menuju pos 4. Jadi tidak ada yang landai dari pos 3 ke pos 4. Jadi carrier sementara kita over dulu. Karena oh no, lumayan treknya ini. Ya, pejuang puncak. Yes, semangat Rinjani. Yes. Pos 4. Ya, masih ada bukit penyesalan. Asal jangan kita yang menyesal. Ya. Pos 4. Cemara Siu. Tetap semangat, Jo. Semangat. Menuju Pelawangan Sembalun, puncak Rinjani pun terlihat sangat jelas. Pemandangan semakin mempesona. Memasuki tanjakan penyesalan, salah satu trek yang sangat terkenal di Rinjani. Penasaran, seperti apa sih jalurnya? Ini namanya tanjakan penyesalan. Menurut guide-nya ada 7 tanjakan penyesalan menuju Pelawangan Sembalun. Nah, saya kasih lihat, itu adalah puncak Rinjani. Besok kita submit. Ya, luar biasa indahnya dan udara di sini cukup
dingin banget. Jadi kalau kita rest terlalu lama, jelas merasa dingin. Kenapa ya dikatakan tanjakan penyesalan? Semoga aja saya nggak menyesal melalui 7 tanjakan penyesalan ini. Karena bagi saya lebih menyesal lagi kalau saya nggak sampai di puncak itu. Rinjani, gunung indah, cantik, mempesona, anggun, si cantik Rinjani. Yes, masuk 7 Summit Indonesian. Oke guys, kita masih mau melanjutkan lagi perjalanan supaya kita sampai di Plawangan Sembalun. Kita ngecamp di situ, rest, kemudian kita makan malam, dan jam 1 kita submit. Jadi guys, jangan pernah menyesal melewati tanjakan penyesalan ya, karena lebih menyesal lagi kalau kamu tidak sampai di puncak Rinjani dengan view yang begitu indah, lautan awan Jauh. Itu. Oh, yang ada tanda itu ya? Iya. Oke. Oke. Semangat Besti. Yuk, semangat. Oke. Perlu diketahui abang yang paling belakang itu dari Jambi dan dia sudah pernah ke Kerinci. Oke bang, semoga kami bisa ke Kerinci next time ya. Nomor 2 7 Summit Indonesian ya, dan Rinjani adalah nomor 3. Oke, semangat. Akhirnya sampai juga nih di Plawangan Sembalun. Kita disambut oleh monyet yang sedang duduk santai melihat kami berjalan melewatinya. Lagi nyantai bro. Jadi kalau yang mengalami sakit tiba-tiba di Rinjani ini, maka dia bisa kesini untuk mendapatkan pertolongan pertama. Ataupun mungkin yang kecelakaan, misalnya jatuh, terpeleset, ada terkilir. Nah di sini penanganannya bisa di tempat ini. Jadi jangan takut untuk urusan medisnya, tetap disediakan fasilitasnya. Oke, tapi pesannya tetap aja kalian harus berhati-hati dan jangan lupa membawa P3K saat Anda berjalan ke alam. Karena alam bisa sewaktu-waktu terjadi bencana. Jadi kalian harus siap. Segala sesuatu kemungkinan terjadi, kita sudah siap dengan perbekalan yang kita siapkan. Contohnya P3K. Oke. Sampai di Plawangan Sembalun 3. Jadi kita ngecampnya di Plawangan Sembalun 3. Di sini cukup dingin udaranya. Kita sedang mengganti outfit kita yang basah dari trekking. Kita pakai double jacket. Sekarang kita sudah dikasih teh hangat untuk menghangatkan badan. Kemudian kita mau makan malam. Selanjutnya kita rest karena besok pagi kita harus submit. Oke, tetap semangat. Dan saatnya kita istirahat tidur untuk persiapan pada saat dini hari nanti kita submit. Lanjut part 2 ya.